Hai, Rizky di sini. Dengan launchingnya AMD Ryzen 5000 series, lalu disusul dengan Nvidia RTX 3000 series, lalu disusul lagi dengan AMD RX 6000 series, gue jadi penasaran kira-kira gimana ya performa PC gaming yang middle budget di akhir tahun 2020. Akhirnya gue jadi juga bikin PC dengan Ryzen 5 dan RX 6800 yang non-XT ya, dengan casing Thermaltake. Dan yang ini sebenarnya adalah performa gaming yang cukup middle budget, cuman gue ngetesnya apakah dia bisa 4K gaming atau enggak. Dan di episode kali ini terima kasih juga untuk Taiwan Excellence yang udah mau meminjamkan kita barang-barang dari Thermaltake untuk membuat PC build ini jadi kenyataan. Jadi tanpa basa-basi lagi, inilah PC build atau rakit PC middle budget di akhir tahun 2020. Look the other way when you walk in the room. I pretend that I'm lost in thought while I sneak a look out of the corner of my eye. And it goes on and on and on and on and on and on. Buat prosesornya, gue menggunakan Ryzen 5 5600X yang baru aja launching kemarin. Alasan kenapa gue memakai prosesor ini dan bukan Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 adalah karena processing powernya yang udah cukup banget buat gaming. Ataupun buat produktivitas macam 3D design ataupun video editing, ya CPU ini udah cukup capable kok. Prosesor ini masih 6 core 12 thread, jadi kalau di pekerjaan yang membutuhkan core banyak, memang tidak bisa sebaik Ryzen 9 yang sudah 12 core ataupun Ryzen 7 yang udah 8 core. Tapi kalau buat gaming, prosesor ini udah lebih dari capable. Dan karena memang tema dari build kita kali ini adalah build PC mainstream di tahun 2020, jadinya gua nggak akan memakai prosesor yang terlalu mahal-mahal banget. Motherboardnya kita menggunakan Gigabyte B550 Vision D, sebuah motherboard elegan yang juga capable buat ngangkat prosesor Ryzen yang kencang-kencang. Estetiknya cakep banget dan juga I/O-nya udah cukup lengkap. Fan headernya banyak, Wi-Fi-nya udah AX, ada Thunderbolt 3 pula. Jarang-jarang kan Mobo Ryzen ada TB3-nya. Jadi secara desain dan juga fitur-fitur dan kelengkapan motherboard ini udah top notch. Namun sayangnya bagian depan dia nggak ada konektor USB 3.2 Type-C yang bisa dimanfaatkan apabila casingnya punya I/O USB Type-C. Lalu juga SATA-nya cuma ada 4 biji dan juga bagian power pin CPU-nya itu dia agak ketutup. Jadi buat orang yang suka bongkar pasang power pin CPU, ya memang untuk bongkar-bongkarnya di sini cukup repot. Buat RAM-nya, gue menggunakan TUF RAM dari Thermaltake yang termasuk lumayan baru. Di TUF RAM series ini sendiri hadir dengan beberapa frekuensi dari 3000 sampai 4000 MHz dan dengan kapasitas 16 sampai 64 GB yang sekarang gue akan coba memori Thermaltake dengan kapasitas 16 GB dan frekuensi di 4000 MHz untuk gaming. Keren nih, XMP-nya sekarang sampai 4000 MHz. Jadi nanti saat PC-nya udah jadi, kita akan tes langsung PC-nya ke DOCP di BIOS. Nah, storage-nya gue seperti biasa hanya satu NVMe SSD aja, tapi kebetulan karena ini adalah B550 dan AMD 5000 juga, jadi sekalian aja gue pakai PCIe Gen 4 biar bootingnya kencang. Seharusnya sih nanti speednya udah sampai goceng ya, tapi kalau misalnya belum kita tes, kita belum akan tahu, jadi kita lihat nanti aja di sesi benchmark. Buat casingnya, gue menggunakan Thermaltake View 51, sebuah casing dari TT yang cukup bongsor. Alasan kenapa dia agak bongsor adalah karena power supply-nya itu ada di bagian belakang motherboard. Jadi nggak makan tempat di bawah casing lagi buat si power supply, dan membuat bagian bawah Mobo jadi lebih lega. Hanya saja karena dia ditaruh di bagian samping dan bukan di bawah, jadinya casing ini memang lebih lebar dari beberapa casing kebanyakan. Tapi karena lebarnya itu pula, jadinya ruang untuk cable management jadi lebih banyak. Di bagian depan casingnya ada 2x200 mm fan yang udah disediakan oleh casingnya, dan di bagian belakang ada 1x120 mm fan untuk mengeluarkan udara panas dari dalam casing. Jadi intake-nya ada 2x200, exhaust-nya ada 1x120. Airflow-nya sih harusnya udah oke banget, tapi kalau misalnya kita mau nambah fan, itu gua sarankan untuk menambah fan exhaust aja. Kalau buat fitur-fitur, casing ini bisa dibilang banyak banget fiturnya. Yang pertama adalah bagian GPU bisa ditukar-tukar orientasinya antara vertikal GPU atau horizontal GPU, tergantung selera kita.
Jadi buat kalian yang mau ganti-ganti orientasi GPU-nya, di sini mau vertical GPU ataupun horizontal GPU, bracketnya bisa menyesuaikan. Dan juga buat hard disk, dia bisa di hot swap di bagian kanan, dan casing ini sendiri bagian depannya masih muat apabila memang mau di-upgrade water cooling, alias bagian depan VGA itu masih bisa kalau misalnya kalian mau taruh water reservoir-nya. Buat kalian juga yang mau nambah fan, casing ini masih muat fan sampai 9 kali 120 mm lagi. Di bagian atas bisa 360 mm, di bagian samping 360 mm, dan di bagian bawah 360 mm. Jadi 3 kali 360 atau 9 kali 120. Oh iya, gue juga menggunakan PSU dari Thermaltake Tough Power PF1 ARGB dengan daya 850 Watt dan sertifikasi 80 plus Platinum. Jadi kita nggak usah khawatir lah kalau misal mau pakai RTX 3090 ataupun RX 6900 sekalipun. Untuk motherboard brand seperti Asus, MSI, Gigabyte, dan ASRock, line up Tough Power PF1 ARGB ini sebenarnya bisa di-sync RGB-nya dengan software RGB motherboardnya itu sendiri yang memakai RGB header. Di bagian belakang kita juga bisa menemukan tombol on off buat 0 RPM mode dan juga ada tombol untuk RGB cycle-nya kalau misalnya kalian nggak mau pakai RGB dari motherboard ya. Buat penarikan dayanya nanti kita akan bahas di bagian benchmark. Nah, buat cooling CPU, karena di casing ini masih banyak lapak, akhirnya kita juga menggunakan all-in-one cooling 360 mm, alias ini adalah 3 kali 120 mm fan. All-in-one dari Thermaltake ini juga bisa kita orientasikan seperti ini, di mana dia akan sekaligus mengeluarkan udara panas dari dalam casing. Jadi dua fan 200 mm yang ada di depan itu akan membawa masuk angin dingin dari luar, dan angin panas akan keluar dari AIO coolernya, jadi ini melewati radiator dulu. Memang 360 mm untuk sebuah Ryzen 5 sebenarnya lumayan overkill ya. Tapi ya karena ini cuma gambaran singkat, kalau misal mau bikin Ryzen build yang sultan, bisalah pakai cooling ini. Cuma sayangnya di all-in-one cooler ini membuat kabelnya lebih banyak aja. Jadinya kalau kita lihat dari arah belakang, beberapa kabelnya menjadi gimbal dan kita harus rapihin dengan kawat apabila mau kelihatan rapih banget. Untung aja casingnya ini udah gede, jadi ada banyak tempat juga buat nyembunyiin kabelnya. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah all-in-one ini bisa connect dengan RGB-nya motherboard, jawabannya adalah iya. RGB-nya bisa connect juga, bisa sync dengan motherboard punya, asalkan kalian mau nyambungin RGB header 5 volt aja. Terakhir yang dipasang adalah RTX 3070 Gaming OC dari Gigabyte. Buat GPU ini sendiri menurut gua adalah salah satu RTX 3070 terbaik yang sudah beredar di pasaran. Buat OC harusnya ini GPU udah capable banget buat ngangkat game-game terbaik di 2019 ataupun 2020 yang nanti kita akan bahas 4K gaming performance dan suhunya setelah semuanya selesai. Untungnya clearance dari casingnya ini juga udah luas banget, jadi kalau misalnya mau masang VGA yang terlalu panjang pun masih muat-muat aja kok. Jadi setelah PC-nya selesai kita rakit, pas kita mau coba nyalain, ternyata kita ada trouble sedikit, yaitu VGA-nya itu dia power pin-nya selalu copot-copot. Dan pas kita cek ternyata pin-pin yang ada di dalam power pin VGA-nya itu ada beberapa yang udah bengkok dan ada juga yang udah patah. Jadi sayang sekali kalau di build ini kita nggak bisa pakai VGA RTX 3070-nya. Jadinya gue cari substitusi yang ada di rumah gue aja. Dan kebetulan yang di rumah gue lagi ada RX 6800 dari AMD. Ini adalah reference modelnya dia. Jadi ini nggak ada terikat oleh brand apapun. Dan kayaknya sih pas gue lihat estetiknya mungkin pas. Jadi sorry, kita nggak bisa pakai RTX. Kita akan pakai RX 6800 di build ini. Nah, setelah build-nya jadi, sebenarnya selama ngerakit tadi pengalaman yang kurang enaknya hanyalah saat mounting bracket AM4-nya all-in-one water cooling. Karena saat si I/O Thermaltake-nya ini dipasang, dia tuh yang versi jepit gitu, dan jepitnya itu mesti agak ribet. Jadi kalau misal kita nggak jago dalam nyopot atau masangnya lagi, biasanya prosesornya itu bakal ikutan copot juga. Dan juga buat I/O-nya di sini banyak banget kabelnya, jadi kita harus pintar-pintar ngerapihin kabelnya aja lah pas komputernya udah jadi. Setelah semuanya terpasang, memang sangat disayangkan kalau GPU-nya kita nggak bisa pakai yang RTX 3070 karena power pin-nya itu tadi, tapi untung kita lagi ada stok Radeon 6800, jadi masih nggak mengganggu estetiknya lah.
Setelah PC-nya jadi, yang pertama kita lakukan adalah mengganti frekuensi RAM-nya ke XMP agar dapat full performance saat gaming. Di sini kita lihat BIOS-nya cakep banget ya, warnanya putih gini dan memang pas dengan konsepnya si Vision D. Ayo kita masuk ke benchmark. Skor Cinebench dari Ryzen 5 5600X ini ternyata memang lumayan tinggi loh. Kita mendapatkan skor yang gak jauh berbeda dengan Ryzen 5 36X, tapi masih belum mengalahkan Ryzen 7 3700X di multicore. Tapi kalau melihat single core performance-nya, ini udah mengalahkan si Ryzen 7 37X dan sudah sangat capable buat gaming di resolusi 4K sekalipun. Benchmark game juga di sini terlihat gaming di game AAA 4K udah bisa lancar asalkan kalian expect-nya 60 fps. Kalau misal mau 4K 144 fps ya masih belum. Seenggaknya kalau misalnya kalian mau nyari FPS di title AAA masih bisa lah buat nurunin aja resolusinya ke 2K. Buat game kompetitif seperti Dota dan CSGO tentunya frame rate-nya sudah melebihi 144. Skor 3D Mark Firestrike dan Firestrike Ultra-nya juga cukup tinggi, bahkan sampai 31 ribuan, dan yang bikin gue cukup amazed adalah render time-nya di Blender yang dimana ini nggak kalah-kalah banget loh sama Ryzen 9 yang kemarin gue review. Jadi buat produktivitas masih oke lah. Dan seperti yang udah kita kira, di sini speed SSD-nya sampai goceng. Jadi kalau kalian tanya bagaimana speed copy, write, dan booting segala macem, ini udah top notch. Berkat airflow yang bagus, PC ini juga nggak terlalu panas-panas banget walaupun di full load juga buat suhu CPU ataupun GPU-nya. Konsumsi daya dari PC-nya juga yang kita build kali ini sebenarnya nggak sadis kok. Toh juga ini adalah angka saat PC-nya udah kita stres berkali-kali. Yang gue sukanya dari build PC ini sendiri adalah cable management yang bisa rapih di bagian belakang dan juga estetik PC-nya yang cakep banget kalau diliatin dari samping ini. Estetik PC ini juga terbantu dengan adanya fan AIO yang terang dan juga fan dari casing yang bisa sinergi dengan fan AIO-nya itu sendiri. Jadi warna ungunya itu kayaknya sangat nge-pump estetik dari PC-nya banget gitu. Memang kalau gue sarankan casing sebongsor ini lebih baik buat orang yang memang mau memakai water cooling atau memang yang komponennya itu gede-gede. Dan juga buat orang yang memakai casing ini kalau nggak di-upgrade ya sayang aja mubazir tempatnya gitu. Kalau kita lihat aja ini PC-nya kan udah makan tempat sekitar 20% dari meja gua. Jadi lapak yang lain itu jadinya buat gua itu sempit. Tapi oke lah kalau misalnya memang kompensasinya adalah ruang komponen yang luas dan juga upgradability PC jadi lebih fleksibel. Jadi, build PC yang kali ini membuka pintu baru terhadap ability PC gaming zaman sekarang. Memang dari harga PC yang kita rakit sekarang itu sebenarnya udah mahal, tapi sebenarnya belum bisa dibilang yang terlalu mahal lah, karena masih Ryzen 5 dan juga masih 68 yang bukan XT. Seenggaknya sekarang 4K gaming sudah bisa dilakukan bahkan dengan spek yang bisa dibilang belum termasuk mentok kanan alias masih middle budget. Dan juga buat airflow, sebenarnya airflow yang sekarang lebih cocok apabila dipasangkan dengan Ryzen 9 ataupun 7 karena performa cooling dan fitur-fiturnya udah lebih high end ketimbang yang lain. Jadi ya paling gitu aja sih build PC gue kali ini. Terakhir gue Rizky di sini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. And as always, stay safe.